Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan eh, pertemuan untuk materi ketiga ya. Jadi pertemuan untuk materi ketiga. Pertemuan untuk materi ketiga. Judulnya tentang substansi filsafat ilmu atau inti dari filsafat ilmu. Nah, langsung saja sebelum kita masuk lebih dalam, maka kita akan membahas dulu mengenai filsafat. Apa itu filsafat? Nah, filsafat itu adalah pemikiran manusia yang berusaha menyelidiki hakikat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apapun itu diselidiki. Batasannya itu apa? Hakikat itu sendiri. Kita membahas mengenai hakikat. Nah, selain itu, filsafat juga membahas mengenai sebab musabab yang terdalam dari sesuatu. Nah, jadi sebab musabab awal dari segala sesuatu itu apa? Nah, ini juga filsafat ya. Nah, jadi misal kalau semuanya kita membahas mengenai manusia itu dari mana? Siapa yang menciptakan? Nah, kalau kita membahas mengenai kehidupan ini tuh awalnya dari apa? Siapa yang menciptakan kehidupan ini? Nah, ini bagian dari filsafat dia. Jadi dia bukan hanya membahas mengenai hakikat, tapi juga membahas mengenai asal usul, mengenai sebab musabab dari sesuatu. Nah, ini filsafat. Selanjutnya, filsafat juga berusaha mempelajari atau membahas mengenai segala yang ada dan yang mungkin akan ada atau yang mungkin telah ada. Nah, untuk membahas yang ada itu yang bisa kita lihat sekarang. Nah, membahas sesuatu yang mungkin akan ada itu membahas mengenai prediksi-prediksi apa yang akan terjadi. Atau membahas yang telah ada gitu, yang telah lalu, yang telah ada, seperti membahas mengenai awal penciptaan manusia, awal penciptaan kehidupan, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan kehidupan ini, itu dari mana alam semesta ini berasal, dari mana akhlak itu berasal, dari mana etika itu berasal, dan lain sebagainya. Nah, ini filsafat. Jadi pada intinya filsafat itu membahas mengenai hakikat, kemudian membahas mengenai asal usul segala sesuatu ya, itu sebab musabab, kemudian berusaha mencari kebijaksanaan dari segala yang ada. Oke, selanjutnya kita masuk mengenai apa sih perbedaan antara pengetahuan dan ilmu. Nah, pengetahuan itu segala yang kita tahu, baik itu benar ataupun salah, itu adalah pengetahuan. Nah, jadi apapun yang kita tahu itu, apapun yang kita lihat dan kita mengetahuinya, itu namanya pengetahuan. Nah, tapi ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya, sudah diteliti. Nah, itu namanya ilmu. Yang belum diteliti itu namanya pengetahuan. Nah, contoh kita melihat bulan itu memancarkan sinar ketika malam hari. Nah, ini namanya ilmu. Kenapa ilmu? Nah, kita tahunya bulan memancarkan sinar. Nah, mohon maaf ya, itu bukan ilmu tapi pengetahuan. Mohon maaf. Jadi kita ambil contoh pengetahuan. Pengetahuan itu contohnya adalah kita melihat bahwa bulan itu memancarkan cahaya. Nah, ini pengetahuan. Nah, ini pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena belum diuji, belum diteliti. Nah, setelah kita teliti, ternyata bulan itu tidak memancarkan cahaya. Nah, setelah kita uji, ternyata bulan itu tidak memancarkan cahaya, tetapi bulan itu memantulkan cahaya dari matahari ke bumi. Nah, inilah ilmu. Nah, jadi ilmu itu sesuatu yang sudah diuji, sudah diteliti. Nah, kalau sudah diteliti, sudah diuji, itu namanya ilmu. Yang belum diteliti, nah itu namanya pengetahuan.
Oke, menurut Profesor Nasir Nessa, nah, ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklarifikasi. Jadi, ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah diverifikasi kebenarannya, sudah diteliti kebenarannya, sudah diobservasi, sudah diverifikasi, sudah diklarifikasi, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu nama ilmu. Selanjutnya, ilmu itu juga merupakan pengetahuan yang tersistematis. Jadi urut, teratur, tersistem, tidak acak, tidak amburadul. Nah, itu namanya ilmu. Selanjutnya, ilmu itu juga merupakan pengetahuan yang terukur. Jadi tidak asal-asalan, tidak asal ngomong, tidak asal cepat, gitu ya. Jadi ilmu itu pengetahuan yang terukur. Jadi pengetahuan yang terklarifikasi kebenarannya, pengetahuan yang tersistematis, pengetahuan yang terukur, nah itu namanya ilmu. Dan yang paling penting, ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi tidak asal ngomong. Ilmu itu bukan hoax, jadi bisa diuji. Nah, bisa diuji. Sesuatu dikatakan ilmu karena itu sudah pasti benar. Kenapa sudah pasti benar? Karena sudah diuji. Kalau dia tidak benar, maka itu bukan ilmu. Nah, itu mungkin sebatas pengetahuan. Selanjutnya, persamaan antara filsafat dengan ilmu. Apa persamaan antara filsafat dengan ilmu? Jadi kita flashback kembali ke kemarin. Jadi batas filsafat itu adalah hakikat, realitas, kenyataan. Jadi, filsafat itu ya dibatasi hakikat, realitas, kenyataan. Nah, kalau ilmu itu dibatasi pada sesuatu yang bisa dialami. Nah, kalau dia tidak bisa dialami, maka itu bukan termasuk kajian ilmu. Ilmu yang saya maksud di sini, yang kita maksud dalam pembahasan kuliah ini, itu adalah science. Jadi bahasa Inggrisnya ilmu itu science. Science itu adalah ilmu, atau ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, itu namanya science. Nah, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dialami manusia atau belum bisa dialami manusia? Banyak ya. Termasuk surga dan neraka ini belum bisa dialami manusia. Maka keberadaan surga dan neraka itu bukan termasuk bagian dari ilmu. Nah, tapi surga dan neraka itu bagian dari keyakinan. Dia bukan bagian dari ilmu. Nah, jadi pembahasannya itu bukan bagian dari ilmu, tapi bagian dari keyakinan. Karena apa? Tidak bisa diuji, tidak bisa dialami. Nah, misal kalau adanya listrik itu bisa dialami, walaupun listrik gak kelihatan, tapi kalau orang menyentuh besi yang dari listrik, dia bisa kesetrum. Nah, bisa dialami. Nah, itu namanya bisa dialami. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai ilmu atau bisa masuk ranah pembahasan ilmu. Nah, tapi kalau surga dan neraka itu tidak bisa dialami. Jadi tidak bisa dikategorikan pembahasan mengenai ilmu. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai ilmu ya. Maksudnya tidak dikategorikan dalam ruang lingkup sains. Nah, karena tidak bisa dialami. Tidak ada orang yang sudah pernah mengalami masuk surga gitu kan, belum ada ya. Atau masuk neraka, itu juga belum ada orang yang pernah mengalami, belum ada yang pernah merasakan ya. Nah, itu maka surga neraka itu bukan ranah kajian sains, tapi dia masuk dalam kategori keyakinan. Artinya kita meyakini bahwa nanti di akhirat akan ada surga dan akan ada neraka. Nah, sama dengan keberadaan jin atau malaikat. Nah, kita nggak bisa membuktikan, oh ini ada malaikat, ini ada, ini nggak bisa. Kita deteksi pakai GPS, pakai HP atau nggak bisa. Di mana letak keberadaan malaikat, ini nggak bisa. Nah, maka itu bukan masuk kategori sains, tapi masuk kategori keyakinan. Artinya kita meyakini ada makhluk yang namanya malaikat. Nah, gitu ya. Karena apa? Tidak bisa diuji berkali-kali.
Ya mungkin Nabi pernah melihat ya, tapi kalau disuruh melihat lagi belum tentu bisa. Nah, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai sains, tapi masuk dalam keyakinan. Artinya kita meyakini adanya surga, kita meyakini adanya neraka, kita meyakini adanya malaikat, kita meyakini adanya hari kebangkitan dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kategori keyakinan. Maka agama itu bukan masuk sains, tapi masuk keyakinan. Walaupun secara umum ya dia bisa dikategorikan ilmu. Nah, tapi dia bukanlah sesuatu yang bersifat sains, tapi lebih pada bersifat keyakinan. Okay. Sedangkan filsafat itu dia membahas batasan filsafat itu, ruang lingkup filsafat itu ya hakikat realitas yang ada. Nah, hakikat kenyataan yang ada itu sebab musabab segala sesuatu. Ini filsafat ya. Ya. Kemudian persamaan antara filsafat dan ilmu, keduanya berusaha berpikir reflektif dan sistematis. Nah, ini persamaan. Kalau tadi sudah saya sampaikan secara umum perbedaan. Kalau filsafat itu membahas hakikat, realitas kenyataan. Kalau ilmu itu yang lebih ruang lingkupnya adalah yang bisa dirasakan ya, yang bisa dirasakan, yang bisa dialami oleh manusia. Sekarang persamaan antara filsafat dengan ilmu, keduanya sama-sama berpikir reflektif, menggunakan rasio, menggunakan akal sehat, menggunakan pemikiran yang dalam, menggunakan pengetahuan yang tersistematis. Nah, ini persamaan antara filsafat dan ilmu. Nah, kemudian keduanya juga berusaha mencari kebenaran yang mutlak. Filsafat berusaha mencari kebenaran yang mutlak dari hakikat realitas yang ada. Ilmu itu juga berusaha mencari kebenaran yang mutlak dari sifat-sifat alam yang ada. Nah, selanjutnya persamaannya adalah keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan koheren. Nah, jadi membahas sesuatu dan membahas hubungan sesuatu itu dengan sesuatu yang lain. Nah, jadi sama-sama baik filsafat dan ilmu itu memberikan pengertian mengenai hubungan yang koheren antara satu kejadian dengan kejadian yang lain, serta menunjukkan sebab akibatnya, mengapa itu terjadi, sebabnya apa, dan akibatnya apa. Nah, ini baik filsafat juga membahas sebab akibat, ilmu juga membahas sebab akibat. Nah, selanjutnya yang keempat, baik filsafat dan ilmu hendak memberikan sintesis. Sintesis itu persamaan, sesuatu yang sama dari dua hal yang berbeda. Sintesis, apa sih persamaannya? Apa benang merahnya? Nah, ini filsafat ketika membahas sesuatu itu akan mencari apa benang merah dari segala kejadian yang ada. Nah, ilmu juga sama, dia akan membahas mengenai benang merah dengan hal-hal yang lain. Oke. Selanjutnya, baik filsafat dan ilmu, keduanya mempunyai metode dan sistem tersendiri. Nah, filsafat itu mempunyai metode tersendiri. Nah, ilmu juga mempunyai metode tersendiri. Jadi filsafat mempunyai metode dan sistem untuk mencari pengetahuan itu. Ilmu juga mempunyai metode dan sistem dalam merumuskan pengetahuan. Jadi sama-sama mempunyai metode dan sama-sama mempunyai sistem. Nah, contoh kalau filsafat itu lebih pada spekulatif ya. Lebih pada spekulatif dan rasional. Nah, ilmu itu lebih pada empiris dan rasional, tentu rasional juga. Tapi metodenya berbeda. Tapi yang jelas keduanya sama-sama mempunyai metode dan mencari sistem. Kalau filsafat dalam mencari ilmu atau merumuskan ilmu menggunakan
spekulatif. Jadi spekulasi menggunakan rasio akal sehat. Nah, ilmu itu menggunakan empiris, diuji, tidak bisa ditebak, tidak bisa dikira-kira, gitu. Tidak bisa ilmu itu sains, tidak bisa ditebak. Oh, kira-kira ini akan ada listriknya, tidak bisa. Ya diuji, dipegang, dites. Nah, misal melihat kabel, kabel ini akan ada aliran listriknya, ini tidak bisa. Oh, kira-kira ini tidak bisa. Ya harus dites, dipegang, dites dengan alat. Kalau alat itu ada indikatornya hidup, maka itu berarti ada aliran listriknya. Nah, ini ilmu. Jadi metodenya itu tidak bisa spekulatif, tapi harus diuji, harus dites. Kalau filsafat, nah dia spekulatif, nah bisa dikira-kira. Walaupun begitu, kira-kira spekulatif dalam filsafat itu spekulatif yang masuk akal, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi menggunakan teori kebenaran koherensi. Koherensi. Kalau ilmu menggunakan korespondensi. Nanti akan kita bahas pada pertemuan mungkin pertemuan ke-11 ya, mungkin tentang teori kebenaran, macam-macam teori kebenaran itu. Oke. Selanjutnya, baik filsafat dan ilmu keduanya hendak memberikan penjelasan tentang fakta yang timbul dari objek yang dikaji. Jadi filsafat itu juga ada landasan faktanya, ada realitas yang mendasari dari setiap pemikiran filsafat. Jadi tidak asal ngomong, tapi filsafat itu basisnya ya fakta, basisnya realitas, basisnya kenyataan. Ilmu sama, basisnya fakta. Ada fakta, ada bukti. Nah, ini ilmu. Filsafat ada fakta, ada realitas. Faktanya ada, realitasnya ada. Ilmu faktanya ada, buktinya ada. Selanjutnya perbedaan antara filsafat dan ilmu. Lapangan kajian, kalau lapangan ilmu pengetahuan yaitu alam dan segala kejadian yang dapat diindra. Jadi lapangan kajian filsafat itu ya alam semesta ini yang dapat diindra, yang bisa diindra, yang bisa kita lihat nih. Segala yang ada dan yang mungkin akan ada ini masuk dalam kajian filsafat. Lapangan filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, yang dapat diindra maupun yang tidak dapat diindra. Dia kelihatan ataupun tidak kelihatan, selama itu mungkin ada, nah, itu masuk filsafat. Termasuk agama, mungkin ada jin, malaikat, keberadaan Tuhan, Allah ya. Nah, itu bisa masuk pembahasan filsafat karena membahas sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang mungkin ada. Nah, itu. Tapi kalau ilmu, nanti ya. Kalau ilmu itu dia membahas sesuatu yang ada dan itu bisa dialami. Selanjutnya adalah tujuan filsafat. Nah, tujuan dari ilmu tujuan dari ilmu pengetahuan adalah berusaha menentukan sifat-sifat dan fakta dari kejadian di alam ini. Jadi tujuan ilmu pengetahuan itu tujuannya mengungkap sifat dan fakta. Ini sains. Nah, sains itu berusaha mengungkap sifat dan fakta dari kejadian di alam semesta ini. Nah, sedangkan tujuan filsafat berusaha mengungkap hakikat. Nah, itulah perbedaannya. Kalau filsafat berusaha mengungkap hakikat di balik alam semesta ini, tapi kalau ilmu sains itu berusaha mengungkap sifat-sifat dan fakta-fakta dari alam semesta ini. Faktanya apa, sifatnya apa. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi yang satu membahas hakikat, dia lebih
lebih abstrak ya. Tapi kalau ilmu pengetahuan membahas mengenai sifat. Ya, sifat. Contoh, kita ambil contoh kalau manusia, kita ambil manusia. Kalau sains atau ilmu pengetahuan mungkin akan membahas mengenai manusia itu mempunyai sifat, ada tubuhnya terdiri kulit, tulang dan lain sebagainya, ada mata, ada hidung. Nah, ini kan sifat-sifat ya. Ada fakta-fakta itu. Fakta bahwa manusia mempunyai kumis ya, atau mempunyai gigi, atau mempunyai kepala, mempunyai kuping, tengkorak dan lain sebagainya. Sifat manusia itu ada malas, ada rajin, ada marah dan lain sebagainya. Ini sifat-sifat. Tapi kalau dari filsafat, nah maka apa sih hakikat manusia itu? Nah, apa hakikat kebaikan? Apa hakikat keburukan? Nah, apa hakikat etika, hakikat moral itu apa? Moral manusia itu apa? Nah, ini jadi jelas ya, kalau ilmu pengetahuan itu membahas mengenai sifatnya. Sifat manusia itu marah, baik, buruk, kemudian lembut, halus, penyayang. Nah, ini sifat-sifat. Nah, faktanya ada manusia itu punya mata, telinga, hidung, gigi, kepala, tangan, bahu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dia dari filsafat, apa sih hakikat manusia itu? Apa hakikat kebaikan manusia? Apa hakikat manusia diciptakan di dunia ini? Untuk apa manusia hidup? Mengapa manusia hidup? Nah, ini filsafat. Nah ini gitu ya. Selanjutnya dari sisi kebenaran, kebenaran dalam filsafat bersifat empiris. Mohon maaf, ya. Kebenaran dalam filsafat itu bisa bersifat empiris, juga bisa bersifat spekulatif. Jadi luas. Nah, dia bisa dirasakan dan juga bisa tidak dirasakan. Dia bisa dialami, juga bisa tidak dialami. Nah, ini kebenaran dalam filsafat. Nah, contoh empiris, kita membuktikan bahwa manusia itu ada manusia yang bisa kita lihat. Nah, spekulatif itu mungkin manusia itu akan bangkit nanti dari akhirat. Nah, ini kan spekulatif. Tapi walaupun spekulatif tetap ada tetap rasional. Tetap batasannya itu masuk akal ya. Jadi spekulatif itu bukan kira-kira, bukan. Tapi dugaan-dugaan yang masuk akal. Nah, itu namanya spekulatif ya. Spekulatif. Jadi ada landasannya. Filsafat mencoba mencari kebenaran dengan menjelajahi akal budi secara radikal. Radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya. Sistematis, yaitu logis. Kemudian integral. Integral itu saling berkaitan. Serta mempunyai sifat yang logis masuk akal ya, masuk akal. Nah, ini filsafat. Sedangkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan adalah bersifat positif. Positif itu dapat diuji secara nyata berkali-kali dan hasilnya sama. Nah, itu kebenaran dalam sains ya, dalam ilmu. Jadi sesuatu dikatakan benar itu bila diuji berkali-kali dan hasilnya sama. Contoh, kita ingin membuktikan adanya gaya gravitasi. Maka kita lempar pulpen 10 kali, ya pasti jatuh ke bawah. Kita lempar 7 kali, ya jatuh ke bawah 7 kali. Kita lempar 100 kali pun jatuh ke bawah 100 kali. Bisa diuji berkali-kali secara nyata. Nah, ini ciri-ciri kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Jadi ciri-ciri kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu bisa diuji secara nyata berkali-kali. Jadi kuncinya adalah kalau filsafat itu kebenarannya bisa menggunakan empiris, bisa diuji secara nyata, juga bisa spekulatif. Nah, kalau sains atau ilmu pengetahuan itu
untuk membuktikan kebenarannya harus dengan empiris saja. Jadi dia harus bisa diuji berkali-kali dan hasilnya sama. Kalau filsafat, dia bisa diuji berkali-kali, hasilnya sama, juga bisa diuji secara spekulatif. Nah, bisa diuji secara spekulatif. Contoh seperti ini. Kalau dalam sains, misalnya kita dalam sains, nah, kita ingin mengetahui apakah Ahmad ini orang pintar. Nah, kalau menurut sains, maka Ahmad ini harus dikasih soal, dites, nah suruh menjawab. Kalau dia benar, berarti Ahmad ini memang orang pintar. Tapi kalau filsafat enggak, cukup dilihat Ahmad ini lulusan mana. Ternyata Ahmad ini lulusan ITB contohnya. Ternyata pasti dia pintar. Nah, jadi gitu. Ahmad ini lulusan IAIN. Pasti dia religius. Nah, jadi untuk membuktikan kebenaran dalam filsafat itu bisa dengan spekulatif. Jadi bisa dengan dugaan yang rasional. Tapi kalau untuk membuktikan kebenaran dalam ilmu pengetahuan, maka dia harus diuji berkali-kali dan hasilnya sama. Baik. Selanjutnya, ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menggunakan metode dan cara penyelidikan riset. Menggunakan riset, menggunakan pengalaman empiris dan percobaan eksperimen. Jadi kalau pengetahuan sains atau ilmu pengetahuan menggunakan metode riset, empiris dan eksperimen. Tapi kalau filsafat itu menggunakan spekulatif dan rasio akal sehat. Nah, ini. Oke, selanjutnya kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan di atas, ilmu pengetahuan adalah dari sisi kesimpulan, ilmu pengetahuan atau sains, kesimpulannya berdasarkan eksperimen. Eksperimen itu percobaan, dan juga berdasarkan empiris. Empiris itu pengalaman. Jadi bisa dicoba dan bisa dialami. Itu melalui riset ya. Jadi ini kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Jadi dia sains atau ilmu pengetahuan, kesimpulan atau konklusi dari sains atau ilmu pengetahuan itu berdasarkan atau dilandasi percobaan, juga dilandasi pengalaman. Misal tadi saya katakan, kalau kita ingin mengetahui apakah ada gravitasi di bumi, maka kita lempar pulpen berkali-kali. Nah, 10 kali kita lempar pulpen ke atas, ternyata 10 kali jatuh ke bawah. 100 kali kita lempar ke atas, ternyata 100 kali jatuh ke bawah. Ini namanya eksperimen. Jadi kesimpulan bahwa bumi ini ada gravitasi itu setelah diuji berkali-kali dan hasilnya sama. Telah dialami berkali-kali dan hasilnya sama. Ini kesimpulan dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan kesimpulan yang muncul dalam filsafat itu berdasarkan pikiran yang logis dan spekulatif. Nah, jadi seperti perkataan Sokrates mengatakan pencipta alam semesta ini adalah zat tunggal. Nah, ini kan spekulatif. Dan logis. Masuk akal nggak kalau yang menciptakan alam semesta ini satu? Ya masuk akal. Itu. Karena yang namanya penguasa itu ya satu. Tidak ada penguasa dua ya. Raja itu ya satu. Jadi dikatakan penguasa alam semesta karena hanya dia yang menguasai. Nah, maka dia dikatakan pencipta, penguasa alam semesta, dikatakan Tuhan. Nah, gitu. Jadi
Sokrates bahwa Tuhan itu satu. Apakah itu logis? Logis, masuk akal. Karena yang namanya penguasa ya satu. Kalau penguasa dua berarti salah satunya bukan penguasa kan gitu. Atau itu penguasa wilayah bukan penguasa alam semesta. Ya, penguasa alam semesta ya satu. Maka Tuhan itu satu bukan dua apalagi tiga. Ya. Selanjutnya filsafat ilmu menurut para ahli. Sekarang kita masuk ke filsafat ilmu. Nah, jadi sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, yang namanya filsafat itu membahas mengenai hakikat. Nah, kalau filsafat ilmu, maka kita membahas mengenai hakikat ilmu. Nah, jadi filsafat ekonomi berarti hakikat ekonomi. Nah, filsafat politik berarti membahas mengenai hakikat politik. Filsafat hukum berarti membahas mengenai hakikat hukum. Filsafat ilmu berarti membahas mengenai hakikat ilmu. Nah, intinya itu. Selanjutnya, Cornelius Benyamin, filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang menelaah secara sistematis mengenai ilmu. Nah, objeknya ilmu ditelaah secara sistematis dari sisi metode-metodenya, konsep-konsepnya, anggapan-anggapannya, letak ilmu itu dalam kerangka umum, cabang-cabang pengetahuan intelektual. Jadi menurut Cornelius Benyamin, filsafat ilmu menelaah mengenai sistem ilmu, mengenai ilmu, mengenai metode-metode ilmu, konsep-konsep ilmu, dan anggapan-anggapan ilmu dalam cabang pengetahuan manusia atau di dalam ruang lingkup pengetahuan intelektual manusia. Selanjutnya May Broadbeck. Filsafat ilmu adalah, ini menurut May Broadbeck, filsafat ilmu adalah analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu. Nah, landasan. Jadi membahas mengenai adalah analisa yang netral secara etis dan filsafati yang melukiskan dan menjelaskan mengenai landasan-landasan ilmu. Nah, okay. Dan menurut Stephen Tolmin mengatakan bahwa filsafat ilmu adalah cabang-cabang filsafat yang mencoba menjelaskan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelidikan ilmiah, prosedur-prosedur pengamatan, pola-pola perbincangan, metode-metode penggantian dan perhitungan, peranggapan-peranggapan metafisis, dan selanjutnya menilai landasan-landasan bagi kesalahannya dari sudut tinjauan logika formal, metode praktis, dan metafisika. Nah, mungkin kalian kata-kata itu terlalu luas ya, terlalu luas dan terlalu jelimet. Intinya filsafat ilmu itu membahas mengenai hakikat ilmu. Nah, ini paling mudah. Hakikat ilmu membahas mengenai metode mencari ilmu, membahas mengenai landasan-landasan ilmu, membahas mengenai sistematika ilmu, membahas mengenai prosedur pengamatan dan pola perbincangan dalam ilmu pengetahuan. Secara garis besar, yang mana filsafat ilmu itu membahas mengenai hakikat ilmu. Nah, ini simpelnya seperti itu. Simpelnya filsafat ilmu ya membahas mengenai hakikat ilmu. Nah, hanya dalam hakikat ilmu turunannya banyak ya. Ada sistematika ilmu, landasan ilmu, metode mencari ilmu, dari mana ilmu itu berasal, untuk apa ilmu itu digunakan, kemudian bagaimana logika formalnya, metodologinya. Tapi pada intinya bisa diambil bisa diringkas dalam satu kata, filsafat ilmu yang membahas mengenai hakikat ilmu. Nah, oke, selanjutnya filsafat ilmu adalah telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu apa saja? Nah, ini simpelnya adalah hakikat ilmu dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologis. Jadi filsafat ilmu ringkasnya adalah membahas mengenai hakikat ilmu. Dari sisi apa? Jadi membahas ilmu dari sisi hakikatnya, membahas ilmu dari sisi asal usulnya, sumber-sumber ilmu itu, bagaimana ilmu itu tercipta,
membahas mengenai hakikat kebenaran dalam ilmu, serta membahas mengenai untuk apa ilmu itu digunakan. Etika menggunakan ilmu. Nah, ini filsafat ilmu. Intinya cuma satu kata, filsafat ilmu membahas mengenai hakikat ilmu. Dari sisi apa? Dari sisi hakikatnya, asal usulnya, kebenarannya, maupun untuk apa ilmu itu digunakan. Selanjutnya, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji mengenai hakikat ilmu. Nah, ini kalau kita ingin secara spesifik ya. Jadi filsafat itu intinya 3. Nah, filsafat itu intinya 3. Nah, ini inti dari filsafat itu 3. Yang pertama adalah hakikat, yang kedua adalah asal usul atau kebenaran, yang ketiga untuk apa ilmu itu digunakan. Jadi ini hakikat itu bisa intinya gini, hakikat itu mempunyai 3 kaki lah. Yang pertama adalah ya hakikat itu sendiri, yang kedua adalah asal usul, nah yang ketiga adalah untuk apa. Nah, kalau kita sandingkan jadi filsafat ilmu, nah maka kalau kita sandingkan filsafat dengan ilmu, maka menjadi filsafat ilmu, maka kita akan membahas ilmu dari sisi yang pertama hakikatnya, itu disebut sebagai landasan ontologis. Nah, contoh objek apa yang ditelaah oleh ilmu, bagaimana wujud hakiki dari ilmu itu, bagaimana hubungan antara ilmu tadi dengan daya tangkap manusia, ini namanya landasan ontologis. Intinya saya sekarang akan mengungkapkan sesuatu yang simpel, yang mudah kalian tangkap. Nah, intinya filsafat itu mempunyai 3 kaki. Yang pertama dia membahas mengenai hakikat, yang kedua membahas mengenai asal usul atau kebenaran, yang ketiga membahas untuk apa itu. Nah, landas jadi filsafat ilmu, nah yang pertama adalah membahas landasan ontologis. Nah, apa itu landasan ontologis? Yaitu landasan ontologis itu apa hakikat ilmu. Mohon maaf. Jadi bila kita membahas jadi ilmu itu mempunyai 3 kaki ya. Yang pertama landasan ontologis, yang kedua adalah landasan epistemologis, yang ketiga adalah landasan aksiologis. Nah, jadi mempunyai 3 kaki atau tiga mata ya. 3 kaki atau 3 kacamata, mempunyai 3 kacamata. Yang pertama itu bila kita membahas mengenai filsafat ilmu, maka kita akan membahas mengenai hakikat ilmu. Itu disebut sebagai landasan ontologis. Jadi filsafat itu mempunyai 3 teropong atau 3 kacamata, 3 teropong. Yang kalau kita membahas mengenai filsafat ilmu, maka itu bisa dilihat dari 3 teropong tadi. Yang pertama landasan ontologis, itu adalah kita meneropong apa hakikat ilmu. Nah, ilmu itu hakikatnya apa sih? Ini namanya landasan ontologis. Nah, contoh ilmu tafsir, apa hakikat ilmu tafsir? Nah,
Ilmu hadis, apa hakikat ilmu hadis? Ilmu sosiologi, apa hakikat ilmu sosiologi? Ilmu fisika, apa hakikat ilmu fisika? Nah, ini namanya landasan ontologis. Jadi filsafat itu mempunyai 3 kacamata, mempunyai 3 teropong. Jadi apapun itu, kalau sudah dibahas oleh filsafat, maka filsafat akan meneropong dari 3 kacamata itu, dari 3 teropong itu. Yang pertama adalah landasan ontologis. Apa hakikat ilmu itu? Nah, misal hakikat ilmu tafsir, ilmu yang membahas mengenai makna dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu hakikat ilmu tafsir. Hakikat ilmu hadis apa? Ilmu yang membahas mengenai perkataan perbuatan Nabi. Nah, ini hakikatnya. Nah, hakikat ilmu politik, ilmu hakikatnya adalah pengetahuan yang membahas mengenai cara meraih kekuasaan. Nah, ini disebut sebagai landasan ontologis, diteropong dari hakikatnya. Jadi meneropong sesuatu dari hakikatnya. Hakikatnya apa? Nah, ini namanya landasan ontologis. Yang kedua, filsafat itu teropong yang kedua adalah landasan epistemologis. Nah, diteropong asal usulnya apa. Nah, bagaimana kebenaran itu dipertanggungjawabkan. Contoh tadi kita bahas mengenai tafsir. Tafsir itu asal muasal ilmu tafsir itu dari mana? Bagaimana proses terbentuk ilmu tafsir itu? Jadi tafsir kan nggak tiba-tiba muncul kan. Zaman Nabi belum ada ilmu tafsir, nggak ada. Apalagi sebelum Nabi. Sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang namanya ilmu tafsir. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad pun juga tidak ada ilmu tafsir. Karena apa? Semua perkataan Al-Quran, kalam atau firman Allah dalam Al-Quran itu langsung dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Jadi tidak ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir muncul itu setelah Nabi Muhammad meninggal, maka orang-orang mulai mengkodifikasikan, mulai menyusun ilmu tafsir. Nah, ini disebut sebagai landasan epistemologis. Jadi bagaimana proses ilmu itu diciptakan. Nah, ini namanya landasan epistemologis. Jadi teropong yang kedua adalah landasan epistemologis, yaitu bagaimana ilmu itu diciptakan, bagaimana ilmu itu dirangkum, bagaimana ilmu itu dikodifikasikan. Nah, ini landasan epistemologis. Nah, jadi landasan epistemologis itu membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya sebuah ilmu. Proses terbentuknya ilmu tafsir, proses terbentuknya ilmu filsafat, proses terbentuknya ilmu politik, proses terbentuknya ilmu hukum, proses terbentuknya ilmu hadis, proses terbentuknya ilmu biologi, ilmu fisika, dan lain sebagainya. Itu namanya landasan epistemologis, membahas tentang proses terbentuknya sesuatu, proses terbentuknya ilmu. Itu namanya landasan epistemologis. Nah, selanjutnya landasan epistemologis selain membahas mengenai proses terbentuknya ilmu, nah itu juga membahas mengenai bagaimana ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana ilmu itu bisa dipertanggungjawab kebenarannya. Jadi dalam menyusun ilmu tafsir, dalam menyusun ilmu politik, dalam menyusun ilmu hukum, dalam menyusun ilmu fisika, itu harus dipastikan bahwa ilmu yang disusun itu ilmu yang sudah pasti benar. Nah, jangan kira-kira, jangan dugaan-dugaan. Nah, tapi ilmu yang sudah diuji kebenarannya, ilmu yang sudah diverifikasi kebenarannya, sehingga ilmu itu ketika diserap oleh manusia
itu menjadikan manusia mengetahui kebenaran. Jadi bukan tambah sesat ya, tapi tambah benar. Beda kalau ilmu tidak diverifikasi kebenarannya, maka manusia malah tambah sesat. Nah, tapi kalau sudah diverifikasi kebenarannya, maka manusia tambah benar, tambah pintar, tambah cerdas. Karena apa? Karena ilmu yang dibaca, ilmu yang diserap itu sudah diuji kebenarannya. Nah, selanjutnya filsafat teropong yang ketiga itu adalah landasan aksiologis. Untuk apa ilmu itu digunakan? Jangan sampai ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Nah, jangan sampai ilmu itu digunakan untuk menjahati orang, merugikan orang. Nah, jadi ilmu itu seperti pisau bermata dua, bisa untuk kebaikan juga untuk kejahatan. Nah, pisau itu bisa untuk memasak nasi, bisa untuk bisa untuk memasak daging ayam, mencincang dan lain sebagainya. Tapi juga bisa untuk membunuh orang. Nah, bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan ya. Sama dengan ilmu. Nah, maka yang ketiga itu adalah landasan aksiologis. Untuk apa ilmu digunakan? Jangan sampai untuk kejahatan. Nah, inilah 3 teropong filsafat. Jadi filsafat ketika meneropong sesuatu. Nah, kita sekarang bahas mengenai ilmu, berarti filsafat ilmu, maka ilmu diteropong dari 3 kaki. Diteropong dengan 3 teropong atau 3 kacamata. Yang pertama, apa hakikat ilmu? Itu disebut sebagai landasan ontologis. Yang kedua, dari mana ilmu itu berasal dan bagaimana ilmu itu diverifikasi kebenarannya, itu disebut sebagai landasan epistemologis. Yang ketiga adalah untuk apa ilmu itu digunakan, itu disebut sebagai landasan aksiologis. Jadi filsafat inti filsafat itu ya 3 itu, landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Jadi inti filsafat itu 3. Filsafat itu secara umum bahas 3 hal tadi, landasan ontologisnya apa, epistemologisnya apa, aksiologisnya apa. Gitu. Ini. Selanjutnya substansi filsafat ilmu. Nah, substansi filsafat ilmu ini saya singkat saja. Yang pertama ada fakta, ada kenyataan. Jadi inti dari filsafat itu, jadi filsafat itu yang pertama harus dilandasi fakta. Nah, harus dilandasi fakta dan atau kenyataan. Jadi ada faktanya, ada kenyataannya. Jadi ketika kita membahas mengenai filsafat itu, kita tidak membahas sesuatu yang kira-kira, sesuatu yang mengawang-awang, sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Itu tidak, keliru. Itu keliru ya. Jadi filsafat itu, setiap pembahasan filsafat itu ada fakta di balik itu. Ada realitas di balik kesimpulan. Jadi di balik kesimpulan filsafat itu harus ada fakta. Faktanya apa? Realitasnya apa? Gitu. Jadi tidak ngawur ya, tidak ngawur. Ketika kita mengatakan bahwa hakikat manusia itu bebas, maka faktanya apa ya? Faktanya memang manusia itu bebas. Ya. Faktanya manusia itu memang bebas. Nah, atau ada yang mengatakan, atau Albert Camus mengatakan fakta manusia itu sebenarnya manusia itu terpaksa. Faktanya apa? Ya memang manusia itu ya terpaksa. Itu. Ini sudah saya sampaikan kemarin, sudah saya jelaskan dulu ya, bahwa yang mengatakan hakikat manusia itu bebas ya benar, karena faktanya memang manusia bebas. Manusia bebas makan, bebas minum, bebas menentukan pakaiannya, bebas berbicara. Itu benar. Tapi
Albert Camus mengatakan fakta bahwa manusia itu terpaksa. Apakah itu benar? Ya benar juga. Faktanya apakah memang manusia terpaksa? Ya, manusia faktanya juga terpaksa juga, kan gitu. Nah, contoh bahwa kita dipaksa untuk berpakaian yang bagus, kan gitu. Dipaksa. Saya tidak bisa ngajar kalian gitu, contoh ya, tidak pakai baju contoh, atau pakai kaos dalam saja, tidak bisa. Saya dipaksa untuk sopan, artinya saya dipaksa itu. Hidup terpaksa itu, hidup itu terpaksa. Contoh, saya tidak bisa seenaknya ngajar kalian sewaktu-waktu, tidak bisa. Saya harus on time dan lain sebagainya, sesuai dengan waktunya. Nah, ini artinya apa? Saya dipaksa oleh aturan untuk on time. Saya dipaksa oleh norma agama untuk berpakaian yang bagus. Saya dipaksa oleh norma agama untuk berbicara yang sopan. Nah, maka tidak heran kalau Albert Camus mengatakan hakikat manusia itu terpaksa. Nah, inilah saya katakan tadi bahwa filsafat itu harus ada fakta, harus ada realitas. Tidak bisa asal ngomong. Jadi ada faktanya. Jadi ketika kita menyimpulkan sesuatu, maka sesuatu itu ada fakta. Ada fakta dari sesuatu itu. Kita nggak bisa asal ngomong. Nah, ini substansi filsafat ilmu ya. Yang pertama harus ada fakta, harus ada kenyataan. Yang kedua, filsafat itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Harus bisa diuji, tidak bisa asal-asalan, nggak bisa asal ngomong. Enggak, filsafat itu tidak asal ngomong, tapi filsafat itu kebenarannya bisa diuji. Nah, kebenarannya bisa diuji. Ketika kita mengatakan bahwa contoh ya, ketika Pythagoras mengatakan hakikat kehidupan itu adalah bilangan, segala sesuatu tidak bisa lepas dari angka, ya faktanya memang seperti itu, kenyataannya seperti itu. Ketika kita uji, nah perkataan bahwa hakikat kehidupan ini adalah bilangan, tidak lepas dari bilangan, ya memang nyatanya seperti itu, kita nggak bisa lepas. Nah, baju kita bisa diukur dengan angka, panjang peci saya bisa diukur dengan angka, lebar peci saya bisa diukur dengan angka, tinggi kursi bisa diukur dengan angka, kebaikan itu juga bisa diukur dengan angka. Maka tidak heran bila Pythagoras mengatakan hakikat kehidupan itu adalah bilangan atau angka. Nah, perkataan itu harus bisa diuji kebenarannya. Nah, yang ketiga adalah konfirmasi. Konfirmasi itu bisa di-recheck, bisa dikonfirmasi, bisa diuji ulang, itu ya konfirmasi. Dan yang keempat adalah adanya logika. Jadi filsafat itu ketika merumuskan sesuatu itu tidak asal-asalan, tapi ada logika yang melandasi kesimpulan itu, ada logika yang melandasi suatu pemikiran. Jadi dalam filsafat, inti dari filsafat itu yang pertama harus ada fakta, ada kenyataan. Yang kedua harus bisa diuji kebenarannya. Yang ketiga konfirmasi atau bisa di-recheck, bisa ditelusuri ulang. Yang keempat ada logika yang melandasi sebuah pemikiran. Nah, ini substansi filsafat. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan di-share di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.